Katut para pengikut-pengikutnya ya yaumil qiyamah. Yang mudah-mudahan kita sekumpal sekelompok yang kecil ini yang sekarang sedang bersimpu di tempat ini, mudah-mudahan kita dimasukkan kepada golongan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah hadirin rahimakumullah, sebelum kita meninjau kepada acara hari yang kita bersama, saya akan menindaklanjuti, yaitu lanjutan yang kemarin, di mana lanjutan yang kemarin kita sedang menceritakan tentang sholat berjamaah yang sudah kita utarakan. Sholat berjamaah itu secara jumlah hukumnya ada dua versi. Ada yang menyebutkan sunnah muakkad, ada juga yang menyebutkan fardu kifayah. Selagi kita mau berjamaah, fardu kifayah ataupun sunnah muakkad itu lepas hukumannya. Sekarang kita lanjutkan kepada wala yastasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak sah orang bermakmum seorang laki-laki yang imamnya perempuan. Sepandai apapun si perempuan itu yang jadi imam, dan sebodoh apapun itu laki-laki yang bodoh. Karena perempuan yang pintar terus laki-laki yang bodoh, maka ditampilkan yang jadi imam sholat itu perempuan. Maka bagi laki-laki yang bermakmum kepada perempuan tidak sah. Kalau perempuan dengan perempuan enggak masalah, itu sah-sah saja. Kalau yang imamnya perempuan, makmumnya pun perempuan. Tapi kalau yang makmumnya laki-laki jelas tidak sah. Wala fi khunsa muskilin wala khunsa muskilin bimro'atin. Dan tidak sah pula orang yang banci, yang sulit dihukumi, yang makmumnya juga laki-laki atau banci juga. Wala bimuskil. Bapak-bapak tahu banci? Tahu banci? Banci menurut hukum syariat, menurut hukum fikih, dia punya alat kelaminnya dua. Kelamin laki-laki punya, kelamin perempuan juga punya. Itu yang disebut banci muskil. Sulit kita menghukuminya. Mau dimasukin ke laki-laki, dia kadang-kadang perempuan. Mau dimasukin ke perempuan, dia kadang-kadang juga laki.
walaupun sekarang teknologi canggih, medis canggih, ya, itu bisa dioperasi. Maka dokter ahli medis itu kemana nih yang banyak cenderungnya yang punya alat buah? Kalau dia cenderungnya ke laki-laki, maka yang dioperasi, yang diopeni oleh dokter, yang ditutup itu alat perempuan. Kalau dia cenderungnya kepada perempuan, gitu, ya, maka yang dipotong itu, yang dibuang itu alat laki-laki. Memang sulit. Kalau yang biasa bawa kecrekan datang ke tempat kita, yang suka ngelaku ser gitu ya, itu mah bukan banci, ya, itu mah bukan banci. Memang dia punya alat laki. Bencam. Itu bukan banci. Malah orang Jepang kepada orang yang begitu nyebutnya apa orang Jepang? Kalau kita kan nyebutnya bencong. Kalau orang Jepang nyebutnya apa? Orang begitu. Orang Jepang menyebutnya kuraba susu naraka. Ya. Walaupun sekarang ada silikon buat menutup itu bisa jadi mengembang gitu. Gimana? Yang disebut Bunda. Bunda siapa? Bunda dong. Dia kan lagi pulang dan buat anak laki-lakinya ya. Apa ada di anak perempuannya kan tidak? Tetap secara syariat walaupun sudah disahkan oleh pengadilan bahwa dia sudah hilang status kelaki-lakiannya, ya, karena dia tidak punya alat buah. Tetap dia laki. Nah, kalau dia sholat pakai mukena, terus dengan ibu-ibu lagi selama, lagi punya uyuh, batal semua. Ya. Hati-hati. Bagusnya nggak ada di tempat kita. Ya kalau ada tempat kita ya ibu-ibu kita itu bisa batal semua selama nama dorjo. Walaupun dia pakai mukena. Status hukum syariat bahwa dia seorang laki-laki itu tidak hilang. Walaupun pengadilan sudah memutuskan dia itu udah bukan laki-laki, tapi bukan juga perempuan. Nah ini yang disebut muskil, yang disebut sulit kita mengukurnya. Nah, laki-laki bermakmum kepada perempuan itu tidak sah. Orang banci pun dengan orang banci tidak sah. Dan orang banci juga bermakmum kepada perempuan juga tidak. Ini sulit. Ya. Cuman memang kita belum pernah terjadi, betul nggak? Belum. Ya memang gak dipikirin sama kita, nggak pernah terjadi. Walaupun terjadi juga kita nggak tahu. Ya tak? Ya. Malah kalau istilahnya orang yang punya alat buah itu kadang-kadang sifat etikanya berubah-ubah. Dia bulan ini sifatnya ke laki-lakian, biasanya ke perempuan. Tapi pas bulan besok dia ke perempuan, asalnya ke laki-laki.
gitu. Memang ada, ya tapi tidak banyak. Dan kita juga tidak pernah tahu, betul. Ya. Kalau ada seorang khunsa, nih kita menurut agama, ya kalau menurut umum sih ya tergantung datanya. Yang jelas, kalau kita tahu itu si khunsa jadi imam, kita laki-laki jadi pamungkas. Khunsa dengan khunsa aja tidak sah. Nah si khunsa kepada perempuan pun tidak. Wala qarimin wa huwa may yahsunul fatihah. Dan tidak sah juga orang yang bermakmum dia bacaan Fatihahnya nasihat terus bermakmum kepada diummiyin, orang yang baca Fatihahnya belepotan. Agak benar. Ya. Maka orang yang tadi itu bermakmum kepada yang tadi baca Fatihahnya kagak benar, tidak sah. Kecuali antara imam dengan makmum sama-sama belepotannya, itu masa. Kalau kita baca Fatihahnya lebih baik daripada bacaan imam, maka kita yang lebih baik dari baca Fatihah imam itu terus kita bermakmum kepada orang itu. Nah orang yang Fatihahnya fasih itu, rapi itu tidak sah. Wayah bisa berdiri atau wayah sholat kos kurang bermakmum diurangi ya, kurang bermakmum kajalma anu sholat subuhan ilok maca kunut. Bagi kurang manusok maca kunut, ya, tesah. Kalau imam anu teu maca kunut, sebab diurangna jalma anu subuhna teu maca kunut eta teu kudu mazhabna. Sanajan mazhab opat salah satuna teu kudu make kunut, itu mah kudu mazhabna. Sedengkeun umumna rata-rata diurang. Yang namanya Asia Tenggara umumna, khususnya Indonesia, ya, secara umum itu cuma satu, mazhabanna ila Syafi'i. Can ngadenge diurang jalma anu bermazhab ka Imam Malik, can ngadenge bermazhab ka Imam Hanafi, can ngadenge ka Imam Hambali. Kalau ilmunya banyak, tapi kalau mazhaban cara ibadah yang dipakai hari-hari, walaupun kita tidak ngerti itu mazhaban Syafi'i. Nah, sedangkan Syafi'i itu memakai kunut. Naon sebabna? Bisa enggak sabagi kita? Sebab anu model itu biasanya tanedon. Mazhab Syafi'i salah satu pembatalan wudu yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang ajnabi, yang orang lain. Kos aina ya orang yang pamajikan batal tuh orang.
Non sebab sebab pamajikan orang aja nanti. Betul. Tadi nak aja nanti. Aju jadi sah campur jeung urang karena ijab kabul angkah buka kobil gitu kan? Ya. Bukan keluarga.